Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai topik ataupun tema yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan secara khusus membahas tentang sebuah topik, yaitu akuntansi bisnis retail. Kita tahu bahwa akuntansi bisnis retail ini merupakan suatu cabang akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan bisnis yang bergerak di bidang retail, seperti misalnya supermarket, kemudian juga ada restoran, atau mungkin juga yang berbentuk toko. Nah, di dalam akuntansi bisnis retail ini ada suatu konsep yang perlu kita pahami bersama, yaitu bahwa di dalam akuntansi bisnis retail ini, yang pertama itu adalah konsep tentang pencatatan dan pelaporan keuangan, di mana dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan ini mencakup pencatatan setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh bisnis retail, seperti misalnya penjualan, kemudian juga ada pembelian barang dagangan, atau juga pengeluaran lainnya. Itu adalah yang pertama. Kemudian konsep yang kedua dari akuntansi bisnis retail ini adalah yang menyangkut tentang analisis biaya dan pendapatan. Hal ini melibatkan identifikasi biaya, seperti halnya biaya persediaan dan biaya operasional serta pendapatan, seperti halnya pendapatan dari penjualan dan pendapatan lainnya. Kemudian yang ketiga, dalam hal akuntansi bisnis retail ini adalah yang menyangkut tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini termasuk di dalamnya itu mencakup tentang pengelolaan stok barang dagangan, seperti misalnya pembelian, kemudian juga ada penyimpanan, dan tidak ketinggalan penjualan. Kemudian yang keempat yaitu dalam hal perpajakan, di mana dalam hal perpajakan ini akuntansi bisnis retail dapat membantu dalam mengelola atau memanage pajak dengan memberikan berbagai informasi tentang kewajiban pajak bisnis, dan tentu juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola pajak tersebut dengan tepat. Itu adalah hal yang mengenai perpajakan. Kemudian yang kelima yaitu suatu konsep yang menyangkut tentang perancangan keuangan. Di dalam konsep perancangan keuangan ini, di dalamnya juga melibatkan suatu pengembangan anggaran, juga tentang proyeksi keuangan dan pengelolaan kas.
Itu tadi semuanya adalah konsep-konsep yang ada di dalam akuntansi bisnis retail. Selanjutnya adalah bagaimana atau apa yang menjadi peran akuntansi dalam mengelola keuangan, khususnya keuangan pada bisnis atau usaha retail. Peran pentingnya dari sisi akuntansi adalah yang pertama bagi bisnis retail itu adalah membantu pemantauan keuangan, di mana akuntansi dapat memungkinkan pemilik dari bisnis retail untuk mencatat dan juga melacak setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam bisnis retail ini. Seperti halnya yang berkaitan dengan pembelian, dengan penjualan, juga tentang pembayaran maupun pengeluaran. Itu adalah peran yang pertama. Kemudian peran yang kedua, di mana akuntansi di dalam bisnis retail itu juga dapat membuat hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan seperti kita tahu, seperti ada neraca, ada laporan laba rugi, juga ada laporan arus kas. Itu akan memberikan suatu deskripsi ataupun gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan, khususnya dari suatu entitas bisnis retail. Itu adalah peran yang kedua. Kemudian yang ketiga, akuntansi juga sangat-sangat berperan dalam mendukung suksesnya dalam usaha retail, terutama dalam hal membantu pengambilan suatu kebijakan atau keputusan. Dengan adanya suatu aktivitas analisis laporan keuangan, maka pemilik, terutama pemilik bisnis retail, akan dapat memahami kinerja keuangan bisnis dan sekaligus memprediksi arah bisnis retail tersebut ke masa depan. Ini adalah peran penting yang ketiga. Lantas yang keempat, peran pentingnya akuntansi dalam bisnis retail adalah dalam rangka memastikan akan kepatuhan pembayaran pajak, di mana dalam hal ini meliputi pemenuhan kewajiban pajak penghasilan, juga tentang pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai, atau yang lebih sering kita kenal dengan PPN, serta mengajukan laporan pajak dengan benar dan juga tepat waktu. Itu adalah peran penting yang keempat. Lantas yang kelima, peran penting akuntansi dalam bisnis retail itu adalah dalam rangka memantau persediaan barang. Nah, dengan adanya pemantauan tentang persediaan barang ini, maka pemilik bisnis retail akan dapat mengetahui tentang berapa banyak persediaan yang tersedia, juga tentang berapa banyak yang telah terjual, serta juga tentang kapan saatnya untuk memesan persediaan baru. Kemudian
Yang keenam, peran penting akuntansi di dalam bisnis retail adalah untuk membantu merencanakan keuangan, di mana hal ini meliputi termasuk dalam membuat anggaran, terutama anggaran yang berkaitan dengan bisnis retail tersebut. Kemudian juga mengidentifikasi sumber-sumber keuangan dan mengelola kas bisnis dengan baik. Itu tadi beberapa peran penting akuntansi dalam pengelolaan bisnis retail. Selanjutnya, kita juga perlu memahami dengan baik tentang berbagai penilaian, terutama penilaian persediaan pada usaha ataupun bisnis retail. Di dalam hal penilaian ini ada beberapa hal yang bisa kita pahami bersama, bahwa dalam penilaian persediaan ini ada beberapa metode yang bisa dipakai. Metode yang pertama itu adalah metode biaya rata-rata. Dalam hal ini, metode biaya rata-rata merupakan suatu metode penilaian atas persediaan dengan menghitung rata-rata biaya per unit barang yang dibeli. Dalam metode ini, harga rata-rata dari semua barang yang dibeli selama periode tertentu dihitung, kemudian digunakan untuk menilai persediaan. Itu adalah metode yang pertama, yaitu biaya rata-rata. Kemudian metode yang kedua yaitu adalah metode FIFO, atau istilah yang paling gampang diingat itu adalah metode first in first out. Di mana dengan metode first in first out atau FIFO ini merupakan suatu metode penilaian atas persediaan dengan menghitung nilai persediaan berdasarkan kepada harga barang yang pertama kali masuk ke dalam persediaan. Dalam metode ini atau metode FIFO ini, barang yang pertama kali dibeli dan dikeluarkan dari persediaan itu dianggap sebagai barang yang pertama kali dijual atau dipakai. Ini adalah metode yang kedua, metode FIFO, first in, first out. Kemudian ada lagi metode yaitu metode LIFO atau last in first out. Ini agak berkebalikan dengan metode FIFO. Di dalam metode LIFO ini, last in first out, merupakan suatu metode penilaian persediaan dengan menghitung nilai persediaan berdasarkan atas harga barang yang terakhir masuk ke dalam persediaan. Di dalam metode ini, barang yang terakhir dibeli dan masuk ke dalam persediaan dianggap sebagai barang yang pertama dijual atau dipakai. Nah, itu ada 3 metode penilaian persediaan terutama pada bisnis retail.
Mungkin setelah kita memahami tentang berbagai metode atau cara ini, kita juga perlu memahami tentang bagaimana cara menggunakan akuntansi retail ini. Perlu diingat bahwa bisnis retail merupakan salah satu bisnis yang cukup unik, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan akuntansi tersendiri. Nah, cara menggunakan akuntansi retail ini adalah yang pertama, itu kita menentukan rasio biaya terhadap harga jual retail. Nah, rasio ini menunjukkan perbedaan antara berapa banyak kita membayar untuk memperoleh barang dan berapa banyak kita menjualnya. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita mesti melacak berapa biaya inventaris. Untuk bisa melacak berapa biaya inventaris ini, kita tidak perlu melacak berapa banyak inventaris yang hilang karena penjualan. Hanya berapa jumlah total saja kita sebelum ada penjualan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita menentukan berapa banyak penjualan yang kita buat atau kita lakukan. Di mana kita itu mungkin ingin memeriksa ulang buku atau perangkat lunak akuntansi kita untuk memastikan bahwa kita menggunakan angka ataupun data-data yang akurat. Kemudian yang keempat adalah kita melakukan perhitungan dengan menggunakan suatu formula yang cukup sederhana. Apa itu formulanya atau rumusnya? Kita dapat menggunakan formula bahwa persediaan akhir itu bisa kita dapatkan dari jika kita menghitung persediaan awal dikurangi dengan penjualan dikalikan rasio biaya terhadap yang namanya pengecer. Itu untuk dapat menghitung berapa persediaan akhir atas produk-produk kita. Selanjutnya adalah tentu di dalam mengaplikasikan akuntansi dalam bisnis retail ini ada beberapa hambatan ataupun kendala di dalamnya. Kendala-kendala tersebut adalah yang pertama, itu adalah persediaan barang itu yang sulit diprediksi. Hal ini disebabkan karena penjualan itu bisa bervariasi dari waktu ke waktu. Jadi sulit untuk memprediksi persediaan yang dibutuhkan. Tentu ini menyulitkan juga dalam menentukan harga jual, kemudian juga tentang pengelolaan stok maupun pengelolaan arus kas. Ini merupakan tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua adalah hambatannya terjadinya persaingan yang sangat ketat. Strategi bisnis retail yang disebabkan karena persaingan yang sangat-sangat ketat, itu seringkali harus menjaga di mana serendah mungkin biaya. Atau bahasa lainnya adalah efisiensi yang sangat-sangat tinggi. Tentu ini untuk mempertahankan tingkat keuntungan. Nah, ini tentu
akan sangat menyulitkan dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang akurat dan transparan karena tekanan untuk mempertahankan keuntungan tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah karena kompleksitas perpajakan. Aturan-aturan di bidang perpajakan itu seringkali rumit dan seringkali pula berubah-ubah. Dan ini tentu akan menyebabkan kesulitan tersendiri dalam mengelola perpajakan dengan benar. Dan yang keempat, hambatannya adalah teknologi dan inovasi, di mana implementasi dari teknologi maupun inovasi baru terutama dalam bisnis retail itu memerlukan investasi yang cukup besar. Dan perubahan dalam proses bisnis yang ada ini dapat mengganggu alur kerja dan tentu saja memerlukan waktu untuk penyesuaian. Demikian pembahasan singkat kita tentang akuntansi bisnis retail. Semoga membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Dan kita akan melanjutkannya dengan pembahasan berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.